اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita limpahan nikmat, memberikan kita kesempatan yang luar biasa ini bisa hadir di rumah Quran Ibnu Hasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah Quran Ibnu Halif atau Ibnu Hasan ini dari hal-hal yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pesantren kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita arti Al-Qur'an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak seperti akhlaknya Al-Qur'an. Semoga dengan hadirnya kita pada hari ini, pada hari wisuda tahfizul Quran angkatan yang kedua ini, memberikan kita kesempatan untuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Salam takzim kami yang pertama kepada Ketua Yayasan Abu Halif, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Hasan, pada pimpinan ada Ustadz Arifin, pada orang tua kita yang kita hormatikan Allah Subhanahu wa taala, ada Pak Tengku Safuddin, ada Pak Camat, ada ustadz-ustadz kami yang kami muliakan, ada pimpinan-pimpinan pesantren, ada Pak Imam, Pak Imam Kampung Desa Bunuwaraja, ada Pak Imam Masjid, ustadz-ustadz kita yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami muliakan, salam takzim kami kepada para wisudawan yang hari ini di wisuda sudah resmi menjadi alumni dan telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz kamilah. Dan tak lupa pula salam takzim kami kepada ayahanda dan ibunda kami yang datangnya dari jauh-jauh, kepada seluruh segenap undangan yang telah berhadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bukan hanya pertemuan yang dikumpulkan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya agak grogi memberikan tausiah ini karena di depan saya orang-orang tua saya, guru-guru saya, agak kaku rasanya nih, nafas pun agak sulit, Ada Pak Imam, ada, masya Allah, agak kaku saya. Tapi atas demikian, kalau kita melihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka pada dasar itu saya berdiri di depan ini, izinkan saya memberikan sedikit pengalaman, memberikan sedikit apa-apa yang mungkin perlu untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Apalagi pada hari ini kita mengangkat tema yaitu membumikan Al-Quran dalam keseharian.
Masya Allah. Jadi sidang hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an itu, menurunkan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an kalamullah yang agung, yang sangat mulia. Dan yang dahsyatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an itu yang mulia saja, tapi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, tempat di mana diturunkannya Al-Qur'an, orang-orang yang mau dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Maka hari ini Masya Allah ya, mengingat sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang yang menghafal Quran, mau belajar Al-Quran ini menjadi orang yang terbaik. Seperti sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka Masya Allah, hari ini kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu ya, bukan kepada anak-anak kita yang wisudawan saja, tapi seperti kata Pak Camat tadi, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Mendengarkan kata kesan dan pesan daripada santriwan tadi, Masya Allah, yang nggak bisa memendungkan air mata kita. Saya lihat tadi Pak Camat pun meneteskan air mata ya. Pak Tengku pun dah mulai redup-redup segitu kan. Tidak bisa membendung air mata nih. Air mata apa itu? Apakah air mata kesedihan? Tidak. Semua itu air mata kebahagiaan. Dulu ketika masa-masa masih menghafal Quran, saya dulu masih menghatamkan Al-Quran, saya tidak tahu arti kebahagiaan orang tua itu. Sejauh mana kebahagiaan orang tua itu nggak saya rasakan. Tapi hari ini ketika kita sudah mungkin ada yang memiliki anak, ada yang memiliki cucu, ketika anak itu bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah. Walaupun kata Pak Camat tadi agak kok lambat sedikit, tapi itu semua Masya Allah sebuah kebahagiaan untuk kita, Maka hari ini bahagialah Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan anak yang mereka itu sudah resmi menjadi ahlul Quran, yaitu hamilul Quran, yang menghafal Al-Quran 30 juz kamilan. Apa ini sesuatu yang kita sangka-sangka? Nggak pernah nyangka mungkin Bapak Ibu sekalian. Nggak pernah dulu kita menyangka anak-anak kita yang masih kecil-kecil dulu bisa hari ini bisa menghatamkan Al-Quran, mungkin nggak terbayang sama kita. Tapi hari ini mereka memberikan hadiah kado yang terbesar, yang semoga mereka itu bisa merawatnya sampai akhir hayat dan bisa dibawa nanti sampai hari kiamat. Mungkin hari ini tidak bisa banyak yang mereka berikan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi yakinlah dengan janji Allah, yakinlah dengan janji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan diberikan mahkota, yang terangnya mahkota itu lebih terang daripada sinarnya matahari, yang pada hari itu mungkin orang akan mengemis-ngemis, memohon daripada pertolongan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di saat itu nanti kita akan diberikan mahkota yang mungkin kita waktu itu kaget, apa ini? Dari mana ini ya Allah? Tapi kalau kita yakin dengan janji itu, maka kita bahagia, akan merasakan bahagia. Sedang hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, nasihat kami kepada para wisudawan. Wisudawan hari ini telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz kamilan, yaitu 30 juz daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Maka teringat kita dengan pesannya sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Mungkin kita sudah masyhur ya, Abdullah ibnu Mas'ud ini. Siapa beliau yang sangat berani, bahkan di tengah-tengah kaum kafir musyrikin itu
beliau berani membacakan Al-Quran, berani mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia dipukuli, dibantai oleh kaum musyrikin, nggak peduli dia. Begitu relanya berkorban untuk Al-Quran. Maka dalam kitab Fawaid, kemarin saya baca karangan Ibnu Al-Jauzi itu, beliau berpesan kepada hamilul Quran, yambaghi li hamilil Quran ayyu'rafa idzan nas ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun wa binaharihi idzan nasu muftirun wa ya'rifu bihaznihi idzan nasu yafrahun. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Orang-orang yang hafal Quran itu, orang-orang yang dikategorikan hamilul Quran, membawa risalah Al-Quran, menghafal Al-Quran dalam dadanya, yang mereka itu insya Allah akan dikategorikan ahlullah, yaitu ahlul Quran. Mereka itu dikenal dengan menjaga malam-malamnya, yaitu dengan apa dengan main HP, atau dengan ngobrol ngopi santai, ngobrol nongkrong nggak jelas, bukan. Hamilul Quran, hafizul Quran, yaitu dikenal dengan malamnya untuk berjaga, menghidupkan malam dengan Al-Quran, mengisi waktu-waktu malam itu dengan murajaah Al-Quran. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu mengatakan, walam na'lam bihasbi tajribah fi tathbitil hifzi min qiyamul lail. Jadi bihasbi tajribah maksudnya, kata beliau ini, dari pengalaman, sudah diteliti, tidak ada waktu yang lebih efisien, atau tidak ada waktu yang lebih efektif untuk seorang yang hafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, itu untuk agar lebih kuat, aqwa fi tathbitil hifzi, kuat, lebih kuat dalam hafalannya itu, min qiyamil lail, kecuali dalam menjaga malamnya, yaitu dengan bangun tahajud. Boleh kita rasakan nanti anak-anak Anda sekalian, adinda-adinda sekalian, ketika kita murojaah Al-Quran, kita dalam sedang tahajud, Masya Allah, ini akan lebih menguatkan hafalan kita. Kenapa? Kata beliau, jika kita murojaah Al-Quran saat malam hari dalam sholat, maka ini adalah ahsanul murojaah. Inilah sebaik-baik waktu untuk murojaah. Karena kita lagi sholat ini, kita nggak bisa megang mushaf, kita nggak pegang mushaf, tapi kita kerahkan semua upaya kita, tenaga kita ini, agar kita bisa membaca Al-Quran. Contohnya 1 rakaat setengah juz, atau dalam 2 rakaat kita baca setengah juz, atau bahkan 1 juz. Itu bisa kita rasakan, pasti hafalan kita akan lebih kuat dibandingkan kita murojaah dengan mushaf, kita murojaah di waktu-waktu yang lainnya. Tapi di saat malam hari ini, Masya Allah, ini sudah menjadi keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi siapa yang menjaga malamnya. Fa inna asyrafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Maka barang siapa juga yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dia menjaga malamnya, yaitu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka yang kedua, setelah menjaga malamnya dengan murojaah, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyu'rafa binaharihi idzan nasu muftirun, yaitu juga dikenal orang yang hamil Quran ini orang yang suka berpuasa. Orang yang suka berpuasa.
Jangan nanti dibalik-balik. Yang seharusnya jaga malam, bangunnya ketika iqomah. Atau ketika seorang lagi puasa, seharusnya puasa, dia nggak puasa. Ini yang tidak seharusnya. Tapi bagi orang yang hamilul Quran, seharusnya dia menjaga agar dia menjaga puasa sunnah. Terutama kalau bisa puasa Senin Kamis itu yang selalu dijaga. Puasa Yaumul Bayd ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Atau yang kalau lebih mantap lagi itu ada dari pemula ini adalah kalau bisa puasa Daud. Puasa Daud. Nah, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu luar biasa. Dengan puasa itu salah satunya adalah meningkatkan kecerdasan kita. Meningkatkan kecerdasan kita. Maka itulah yang harus dijaga. Yang harus dijaga oleh para hafizul Quran, hamilul Quran ini agar bisa terus istiqomah menjaga Al-Qur'annya, dekat dengan Al-Qur'an, yaitu dengan menjaga malamnya, menjaga siangnya, dan menjaga saat orang bersukaria. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa bi husnihi, dikenal juga dengan sedihnya ketika orang lain sedang bersenang-senang. Maksudnya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, juga disampaikan juga bahwa hari ini kita sedih, jauh dari orang tua, ya kan, jauh-jauh dari datang dari, ada yang dari Palembang, dari mana tadi, kita dalam keadaan bersedih, kita tinggalkan kenikmatan dunia. Yang teman-teman kita mungkin kalau di rumah itu masing-masing mereka ada kereta satu, Honda atau kereta, kalau orang Aceh bilangnya kereta. Nah, kalau di Jawa sana nggak bisa bilang kereta karena ada kereta api. Nah, sepeda motor baru dibilang ini. Tapi kalau kita di sini ada kereta, ada Honda dan segala macamnya, ada Suzuki dan segala macamnya. Dengan kesenangan lagi ada gadget hari ini, ada HP dan segala macamnya. Mereka bisa berselancar ya di mana-mana. Bisa ketawa sini, kumpul sini, nongkrong sana, nongkrong sini, jelas. Tapi kita hari ini dengan bersedih, dengan menahan rindu kita dengan orang tua, kita korbankan semua itu untuk menggapai apa? Agar menjadi hafizul Quran. Ya, semoga ya susah payah kita yang telah kita lalui itu menjadi kesenangan, bukan hanya di dunia saja, tapi menjadi kebahagiaan nanti ketika kita berkumpul dengan orang tua kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, setelah kita menghafal Al-Quran, menjaga indikator-indikator agar kita dekat dengan Al-Quran, bagaimana kita semua nih, seluruh jamaah ini bisa membumikan Al-Quran dalam keseharian kita? Ini kan pertanyaannya, saya bukan hafiz Quran, Ustaz. Saya hafalnya surah Qul Hu sama Inna A'tayna. Inna A'tayna dibaca rakaat pertama, Qul Huwallahu Ahad rakaat kedua, agar apa? Cepat sholatnya. Ya. Tapi itu pun sudah luar biasa, sudah mau sholat, sudah mau baca Al-Quran. Lalu lantas bagaimana kita usaha untuk masuk nih? Usaha untuk masuk dekat dengan Al-Quran ini tadi. Karena untuk mengukur kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat sedekat mana kita dekat dengan Al-Quran. Sedekat mana kita dengan Al-Quran. Sejauh mana kita sudah terpaut hati kita ini dengan Al-Quran. Maka semua kita ini ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan. Contohnya salah satunya tadi adalah memasukkan anak kita ke pesantren yang hafiz Al-Quran. Atau kita nggak punya anak, nggak punya cucu, kita punya harta. Kita punya harta, kita sumbangkan untuk orang yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka insya Allah harta kita yang kita sumbangkan itu juga akan bermanfaat untuk kita, menjadikan kita orang yang dekat dengan Al-Quran. Lalu nggak bisa juga Ustaz, nggak beda juga, nggak ada juga harta yang saya miliki. Lalu bagaimana? Hal ini bisa kita langsung contohkan, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW.
dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara terakhir tuh. Kalau nggak bisa juga nggak tahu bilang lagi tadi. Ini cara kita untuk masuk, untuk dekat dengan Al-Quran, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhu Quran. Sesungguhnya akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kalau kita contoh akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita telah masuk juga mencontoh akhlaknya Al-Quran. Maka sidang hadirin jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bertanya gimana caranya ya masuk dalam sunnah ini, maka kita harus ketahui dulu. Apa yang perlu kita harus ketahui? Kita ketahui bagaimana cara pakaiannya Rasulullah. Maka hari ini kita lihat, Masya Allah, ini syiar-syiar yang subhanallah sudah di mana-mana ini. Bahkan di kota-kota besar pun orang bangga dengan sunnahnya Rasulullah. Walaupun kita lihat ada orang bilang itu kan fashion saja, nggak ada masalah. Yang penting mereka sudah mulai dekat dengan sunnah Rasulullah dengan berpakaian apa? Jalabiyah atau jubah itu. Jangan malu kita ketika kita pakai jalabiyah atau jubah itu, malu kita, nggak berani ke mall, nggak berani jalan-jalan ke. Bahkan kita seharusnya bangga dengan pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ketahui juga kalau gimana sih cara jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah itu karang Tirmizi itu dijelaskan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jalan itu seperti orang yang turun dari gunung, Pak. Seperti orang yang turun dari bukit, agak menunduk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan. Dan itu disampaikan dalam Al-Quran. Nah, anak-anak usah mungkin dalam surah An-Nur itu, dalam surah An-Nur Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bagaimana? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman untuk menjaga matanya. Jadi cara bacaan bagi Rasulullah SAW dulu seperti ini, apa? Untuk menjaga matanya. Bukan Rasulullah dan menjaga. Begitulah cara bagi Rasulullah SAW mengajarkan kita itu dicontohkan langsung oleh akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Lalu kita lihat lagi bagaimana pola makannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat pola makannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka berpuasa, tidak suka makan yang berlebih-lebihan, nggak pernah mencela makanan dan segala macamnya. Dan itu telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beretika bersahabat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan hal itu, Pak. Kalau kita berteman, Pak, kalau ada roti atau jeruk depan kita nih, kalau ada teman sahabat kita, ya kan? Kalau sama bapak-bapak ini mungkin agak segan dikasih yang besar. Kalau teman-teman kita sehari-hari, kalau kita ada roti atau jeruk, ya kita pegang, kita belah dua, biasanya yang kita kasih yang sedikit atau yang banyak? Biasa yang sedikit ya, biasa yang sedikit. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ketika beliau membelah daripada roti itu, beliau memberikan yang besar atau yang lebih banyak itu kepada sahabatnya. Masya Allah, sehingga sahabat-sahabat pun sungkan kadang-kadang dikasih yang lebih banyak. Masya Allah. Tapi begitulah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu didapatkan dari mana? Dari Al-Quran.
Masya Allah. Jadi kita semua nih Bapak Ibu sekalian, kita punya kesempatan untuk menjadi ahlul Quran, yaitu dengan mencontoh daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terarah hidup kita nih. Tapi kalau kita nggak baca Pak, nggak tahu kita sunnah-sunnah itu, ya gimana mau buatnya, ya gitu. Jadi yang buat yang tahu-tahu aja lah. Yang seharusnya tidak dibuat, dibuat. Yang seharusnya dibuat, tak dibuat. Gara-gara belum tahu. Makanya ini perlu kita terus mendalami ilmu kita, menambah ilmu kita nih. Bukan hanya kita hafal Al-Quran, tapi kita tambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan Bapak Ibu wisidawan yang kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Al-Quran ini sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Bahkan kalau kita temui ilmu sains yang berkembang hari ini, itu semuanya digali atau didapatkan dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Contoh hari ini, nggak pernah kita terbayang mobil itu bisa berjalan jauh. Ya, bisa berjalan jauh dan bisa menyimpan minyak. Kadang-kadang tangkinya sampai yang besar. Kira-kira dari mana itu inspirasinya? Maka kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian kita tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan onta? Onta itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia minum berapa banyak kira-kira? Berapa liter kira-kira yang sanggup dia minum sekaligus? Bapak Ibu sekalian, onta itu bisa minum sekaligus sebanyak 114 liter. 114 liter. Maka dia itu bisa bertahan sampai 7 hari nggak minum. Sampai 7 hari nggak minum. Maka itu inspirasi itu diciptakanlah mobil itu tadi, ada tangkinya itu bisa bertahan. Dari mana? Dari Al-Quran. Hari ini orang mengatakan bisa ke bulan dan segala macamnya. Ya, kita melihat orang bisa meneliti di luar sana ada apa namanya itu, lapisan atmosfer dan segala macamnya itu. Dari mana itu? Kita buka surah Al-Anbiya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzun. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan kita lihat lagi dari surah Al-Anbiya juga ayat 30 itu. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sesuatu yang hidup itu semuanya dari air ternyata. Itulah banyak percintaan-cintaan yang ditemukan oleh para ilmuwan kita yang mengakunya mereka yang temukan, ciptakan itu. Bukan. Mereka itu terinspirasi dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan semuanya itu. Cuman mereka membuat-buat dan taruh label aja. Kalau kita lihat semuanya itu, keilmuan-keilmuan yang luar biasa itu, semuanya telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita anak-anak sekalian, kita tidak boleh berhenti untuk belajar Al-Quran. Ini step pertama, tangga pertama setelah antum lalui. Masih ada step-step yang selanjutnya ini agar kita bisa Allah Subhanahu Wa Taala golongkan menjadi Ahlul Quran yang hakiki tadi. Termasuk kita menambah ilmuwan dengan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah tadi. Kita tambah keilmuan kita ya, ingin menjadi dokter mungkin dan segala macam itu tidak ada masalah. Tapi ingat kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu lil mar'i bikathratir riwayah walakinnal ilma al khasyah. Jadi hakikat daripada banyaknya ilmu seseorang itu bukan dilihat dari banyaknya riwayat yang dia dikeluarkan,
bukan dari banyaknya buku-buku yang telah dia baca, bukan dari banyaknya paper-paper yang telah dia khatamkan, bukan. Walakinnal ilmu al-khasyah. Tapi hakikat daripada ilmu adalah mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Yang terakhir mungkin seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh qari kita tadi. Masya Allah, saya terinspirasi juga. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Begitulah kalaulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan melihat bagaimana gunung itu tunduk, bahkan bisa terpecah. Karena apa? Min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah titipkan Al-Qur'an ini kepada di dada anak-anak sekalian. Hendaklah Al-Qur'an ini, ilmu ini memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semuanya ditanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi dari dengan ikrar santri tadi, masya Allah, merinding. Dan seharusnya itulah yang harus diterapkan. Walaupun berat tantangannya zaman yang era yang luar biasa ini, tapi kita harus mempraktikkan itu untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khasyah ini harus kita tanamkan dalam setiap pribadi kita, sehingga Al-Quran yang ada bersama kita, Al-Quran yang kita baca hari-hari ini bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, ada satu kisah, ada seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in itu bertemu dengan seorang sahabat. Waktu itu tabi'in agak berbangga diri, Pak. Ibu. Bangga diri kenapa? Karena waktu itu banyak sekali orang hafal Quran. Banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Sedangkan para sahabat dari banyaknya sahabat ini sedikit yang menghafal Al-Quran di ketika. Tapi bagaimana jawaban sahabat? Ya, sahabat tersebut mengatakan, kami waktu itu berada pada fase turunnya Al-Quran, jadi tidak bisa menghafal sekaligus seperti kita sekarang. Jadi turun ayat satu dihafal ayat satu. Kadang-kadang ada yang belum turun ayatnya. Contohnya seperti perang dan segala macamnya itu, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dan segala macamnya, belum turun ayat tersebut atau belum turun perintah tersebut, mereka sudah diperintahkan untuk berangkat perang. Jadi apa kata sahabat tersebut? Kunna na'maluhu qabla an nahfadhu. Kami sebenarnya sudah mengamalkan Al-Quran sebelum kami menghafalnya. Wa anta tahfazul Quran qabla an na'malahu. Tapi kalian ini sibuk menghafal Quran, lupa dengan pengamalannya. Maka inilah tema kita besar hari ini, bagaimana kita membumikan Al-Quran dalam keseharian kita, agar kita menjadi orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang hatinya terpaut dengan Al-Quran dan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan surga yang tertinggi, surga Firdaus A'la bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di belakang sudah ada video, sepeda kendaraan lagi sudah masuk waktu sholat zuhur.
Walaupun banyak-banyak kali nanti saya sampaikan Pak, untuk tuduhan fitnah yang dibilang Ustaz tadi lupa. Jadi nggak usah banyak-banyak, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, terakhir kita nanti kita berdoa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Yang sakit Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan, angkat penyakitnya. Yang kurang duit atau yang hutang Allah Subhanahu Wa Taala lunaskan hutang-hutangnya dengan cara Allah. Dan orang-orang yang berada dalam kesulitan, semoga setelah keluar dari majelis yang berkah ini Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.